Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kalau ada orang Islam nalah tasasik mode itu, kita mohon ke Allah beliau dapat petunjuk, indaknya buat lain. Kalau kita nanado ko nalah pernah membuat, tobatlah balik ke Allah. Allah tu ndak menerima tobat kalau angok lah tiba siko. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak kita tetap membaca supaya kita tidak mengetahui apa yang diturunkan Allah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Ikhlas, semoga semua kita diberi kesehatan oleh Allah. Walaupun pada suatu saat kita akan dipanggil juga. Kalau kita sehat walafiat, ibadah kita akan sempurna. Selalu kita puji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala yang kita miliki adalah anugerah dari beliau. Kemudian salam dan salawat kita berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu lidah kita basah, pikiran kita selalu tertumpu cinta kepada Allah dan Rasul. Moga-moga kita dipertemukan oleh Allah di dalam surga Jannatun Naim. Amin. Ibu bapak, sudah beberapa kali subuh Sabtu yang keempat saya tidak hadir, dan ada yang Pak Haji John langsung mencari dan ada saya yang mengutus. Itu sebab wirid direkam Pak Abbas kok. Jadi wirid direkam Pak Abbas kok, seluruh dunia orang mendengar, nana muah mendengar. Kalau orang tak mendengar, Pak lah duduk di masjid gua hanya lari je lah. Ya kan? Itu kalau orang tak mau mendengar. Tapi kalau orang mau mendengar, seluruh dunia bisa orang mendengar. Jadi orang rupanya indak puih mencari di YouTube tu saya. Ko parak siang lah tibonya nyepui ya. Ya kan? Akarokan dulu sudah. Jadi ingin je mencari ustaz gaib ko dari dake. Bantu awana ustaz ko. Nah, jadilah kemari pai ambo ibu-ibu bapak-bapak para jamaah kaum muslimin. Ya kan? Tiba di Batamnya suruh aja pantun sinan. Taga ambo di jambatan Barelang tu ambo cari pantun je. Barelang jambatan Lawi tampak nandari batu haji. Kalaulah datang malaikat maut, sadonyo kita pasti mati. Ulang pantun lihat. Jadi di Batam tu rupa Lawi nanyo lagi jambatan. Tapi kini dia lagi kawai berduri, bab itu. Banyak lah orang bunuh diri sinan. Yalah pasainya itu mungkin. Ya kan? Nyo mampu ke Lawi. Gak ada nama suruh mainnya.
Karena apa? Arus air di bawah itu kencang. Ibu bapak, pagi kini kita bertemu balik. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Allah mengatur ya, supaya kita jangan bodoh dan jangan dibodohi, dan kemudian tidak tahu. Maka kita disuruh membaca. Akar katanya qara'a yaqra'u ikra, bacalah. Tidak usah kita contohkan orang, Pak. Saya dulu mulai bekerja di Semen Padang, tinggal di Bukit Putih. Ibu-ibu, bapak-bapak, kebetulan di Mambo tinggal, disuruh bertetangga di Allah je musaji. Dakik musaji sedapik taruh. Kemudian imam masjid itu Pak Khaidir namanya. Itu beliau adalah, kalau kini di Kantua namanya, mungkin pelaksana satu nak. Beliau nan menyapui yang gaji kami ke Daruang setiap gajian. Di beliau di Kantua, dikit betul itu. Beliau kaum muslimin banyak hafal ayat nih. Jadi pagi hari Jumat, ambo datang salat ke sini. Tak tanggung panjang ayat nan dibaca. Engkau sepanjang ke mana? Tiba di wahum la yastakbirun, ndak ada aba-aba langsung apa tu tajun ke bawah. Ya kan? Sudah nanya baca, ndak lah jalan dan mau menurut saya. Sudah tu tagaknya sambung ayat tu balik. Panjang lu balik. Sudah salat, Pak, lain ndak sasik Pak tadi tu. Itu kalau ndak tahu, Pak. Itu kerana ndak mau hadir ke surau. Ya kan? Mangko kalau ada pengajian kau hadirlah. Tahan mata takkan tu nan tak tahu awak jadi tahu. Kalau lah tiba je lari je pulang, kecuali kematian. Ya kan? Banyak assalamualaikum lari tahan nambah larian. Adolnya ndak saliran jawab aliran alai. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Ya kan? Aliran tu ciri Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah. Tidak ada, ikuti itu saliran awak. Tapi kalau menyembah kuburan awak sangat ya tidak saliran tu. Meminta ke kuburan, meminta tu ke Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kata beliau, kalau kita membaca surah sajadah, nampak baca tadi surah sajadah tu nak. Umur 22 itu Pak. Ya kan? Jadi kalau sampai di wahum la yastakbirun, itu kita disunatkan sujud, bukan wajib. Dan itu kita baca pagi hari Jumat. Awal aja lah ambo je beliau. Pas ketika istri ambo amil pertamu, ya kan? Mengandung anak 6 pertamu, ambo apal lola surah sajadah. Sampai kini alhamdulillah lain dah hilang di memori ambo. Ada 2 surah kambanya di rakaat nang kedua surah Al-Insan. Ya kan? Tapi mengarajon itu harus komitmen pengurus jamaah dan imam. Sebab ayatnya panjang. Bab itu walaupun di musaji awak bapak-bapak ada imam nama membaca itu, tanya dulu, "Ba, sujud tilawah awak pagi kini kita baca surah sajadah." Sebab kalau panjang dibaca taruh mode itu, ada jamaah subuh hari Jumat tu nya baru nikah. Nya ke tamu je bininya pagi tu. Dibaca ayat panjang-panjang menyumpahnya ke imam. Nah ini bapak-bapak. Jadi mau pakai dulu. Wa amruhum syura bainahum. Segala urusan itu biar perkara agama musyawarahkan. Ya kan? Tak boleh pengurus masjid kau bapak-bapak kaum muslimin bersutan di mata berajo di hati saya. Dia awak pengurus anak kelamak dia awak saya boleh tak sepakai je jemaah, tak boleh. Ya kan? Tapi kata beliau jangan dirutinkan. Sekali-sekali bawaan itu sekali-sekali tak. Ada orang beko menganggap wajib.
Bangun nak sajadah, bangun nak baca sajadah, bangun nak baca sajadah. Ya kan? Jadi kalau ayat itu dibaca sampai wahum la yastakbirun, disunatkan awak sujud. Ana dibaca sujud itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sikoyo. Kalau nak ada jemaah nak berungui dak. Nah, agi asal lontong. Ani yang teman. Ya kan? Ini ibu bapak. Kini lihat ada lontong kok. Kau Jawa kau jalan ke Rokan dulu mah. Ya. Ibu bapak yang terhormat, jadi ketidaktahuan bisa awak mengecekkan orang salah. Itu contohnya ambo, ndak orang lain. Nah, kemudian ada lo kawan mengecek. Para jemaah ndak ada dibuat Nabi tu dah. Malah bimbang lombo ngerejot tu. Ya awak ilmu kurang sekolah tangguang mah. Mengaji ndak sampai kata mba'al awak ka mengetahui sadonya. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, tahun 90 hampe ambo pai menunaikan rukun Islam nang kelima. Tiba kami asar hari Kamis. Waktu asar. Langsung ke masjid. Hotel dekat dari masjid. Maghrib, Isya, di masjid. Subuh besok hari Jumaat pagi itu. Ternyata imam itu membaca surat sajadah. Sajadah itu tidak ragu lah. Ya kan? Cuma hari Jumaat nanti pun tidak lain. Memang tidak rutin nyobawan. Ya kan? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi ketidaktahuan ini bisa lo awak badoso dek ndak mau beraja, nang kedua menyalah orang. Pangkanya ndak tahu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, serupa ayat yang berkaitan dengan judi dan minuman kareh lah Pak. Supaya orang kau tahu, supaya orang mantap imannya meninggal itu 3 kali diturunan Pak. Ndak langsung ditutup mati berambantu itu. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 219. Apa bunyi ayat melarang judi dan tuak itu? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Kalau orang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang judi dan minuman keras, dia itu dosa besar. Nah, ladinya Tuhan di Allah sinan ndak dosa ketek dah. Dosa gadang. Kaum muslimin para jemaah, nanti jadi dia awak di padang ko pindah sadonya sebahagian. Ya kan? Malam bainai hari Jumaat anak beralik. Malam minggu kim. Ya kan? Hari Jumaat pagi diimbau ustaz magi nasihat pernikahan. Kemudian malam minggu menunggu minggu besok bakwa di bawah tenda. Tuba masuk minuman kareh kecere bagia es. Kira-kira baat. Akhirnya lambo dia tahu go pak. Ku ado pak kaum paralek anak-anak jangan dibawon itu. Ya kan? Tuba campur se ciri kulai kambing cuci kucing. Ya kan? Pangi-angian badan ustaz hari dingin malam tu. Nyobantah dek Nabi minuman kareh sakete atau banyak nan mamabuan doso. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Yang memabukkan sedikit atau banyak haram. Ya kan? Banyak terjadi begitu. Sudah tu bernikah di gedung, ya kan? Pakai baju lah tiba nak daru ke sini nak jual bajunya sini. Kebudayaan Katolik, ya kan? Apakah Muslim biasa salah pakaian nak daru? Awak kadang-kadang dek ndak bertanya, ndak beraja banyak ndak tahu. Ini, ya kan?
Kalau ada nalah talanjur minta ampun lah. Ndak ketinggalan mode ke awak do kalau Islam dan dituriat. Malah kita akan dikasihi oleh Allah. Jadi ujung bajunya tu nyo sapu lantai tu. Ditiru cara nikah orang di gereja. Karena ketidaktahuan atau mangko ayat pertama turun tu ikra. Bacalah, baca. Alasan nanti ndak ada di akhirat bah mangko ndak membaca dan mengasuh cucu. Ndak ada alasannya. Cucu tu suruh si anak tu mengasuh. Awak lah payah mengasuh anak tu dulu, awak lah mengasuh cucu balik. Lihat enggak debuk tu? Iya kan? Anak pun badoso karangaiknya memerintah induk mengasuh anaknya tu. Antan ke penitipan anak-anak. Pindah jam beranak. 9 bulan nyo bau-bau ilia mudiak dalam parui. Kutiko awak lah lai buang air gadang, buang air ketek, antah baran lah tamakan dinyo. Kemudian mendidik awak sampai awak kuliah. Lah malayan disuruh linduk kau mengasuh balik. Itu banyak kenyataan. Kami lahir rela, Ustaz kok lahir rela, saya nak bahan. Kau berungui anak kau ada nyonya tu sebentar tercik, tak jadi palo lah like. Jadi kita sadarilah bahwa Allah menurunkan ayat pertama itu Iqra supaya kita rajin membaca. Sebab kalau di sekolah di perguruan tinggi sesuai jo disiplin ilmu, jurusan itu senang diajaran tanya apa? Tak ada lain. Kalau di Yayen biasanya awak walaupun jurusan matematik awak di SMA masuk Yayen, dan enggak mau tetapnya jamba. Tapi kalau di perguruan tinggi lain tak. Itu perlu kita pelajari. Nah, ujung ayat tadi berkaitan jo minuman kareh jo judi itu wa manafi'u linnas. Do bunyinya itu. Ada manfaatnya bagi manusia. Dek manusia membaca ujungnya tu ada manfaat. Ya kan? Tak maunya berhenti total minum kareh jo baju judi. Manfaatnya bagi orang yang menang tu senang hatinya. Kalau judi. Ya kan? Suatu kali ibu-ibu dan bapa-bapa orang nampak judi peminuman kareh tu nyolai salatnya. Tapi deknya sudah minum mabuknya dalam salat tu. Bertia-tianya membaca ayat. Disapu di orang di belakang. Subhanallah. Ia orang mabuk namanya. Sedangkan imam tak mabuk pak. Nyo tunjukan di orang di belakang bacaannya nan lupa. Ya kan? Ada nan hilang akanya. Tak bisa ada tambah hilang akanya. Jadi kalau jadi imam tak dapat ayat lain. Lupa. Nyo tunjukan di orang di belakang tambah lupa. Rukuk saya lain. Allahu Akbar. Jangan manuang juga alai nanti baca lagi. Iya kan? Tak tumbuh galah kenapa tak sorong bajak ke batu ndak takkan ayat nanti apal tu lagi. Rukun. Jadi kana aja. Tu. Adiknya mabuk kaum muslimin tu ndak nyodangan disapu orang kau dah. Adi sampai lo balik ke Rasulullah. Aturullah ayat sudah tu. Wala taqrabus salah wa antumus sukara. Jangan engkau dekati salat kalau engkau mabuk, malaki engkau sadar. Orang kau kan pikirannya tu banyak, manusia kau pikirnya tu banyak. Asa pakai lo nyo sadonya nampak mabuk tu. Kok itu bah. Jangan terjadi juga mabuk dalam salat. Sudah sampai Aisyah jawab minum. Selesai salat subuh nak minum, selesai salat zuhur awak nak minum. Selesai salat asar nak minum, selesai salat maghrib nak minum. Sudah Aisyah saya awak minum. Itu kan jalan pikiran manusia benda itu, Pak.
tahu dia dipelesetkan iblis. Kalau dibunuh iko gua aman bisnis den. Kira jadi masalah kadang. Itu Pak. Ini karena jangan disebut namanya. Sudah salat isya lah orang kau minum sadonya. Ini kan kironya tak kalau ndak tangguh banyak minum no sudah mabuk tak kalau lama saraf tu sadonya. Karena minuman kareh tu sama je spiritus. Cobalah Pak Saleh serongkeng ndak ada spiritus. Minum kareh tu Pak Agi. Iya kan? Iduitnya. Itu nan mancu akan nusus paru-paru di dalam. Tapi orang tak mau berhenti. Walaupun Allah di ujung ayat itu mengatakan, nanti kita baca ayatnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, di antara minuman keras itu adalah pekerjaan syaitan. Hanya kedua lah orang ke Nabi balik. Datang kawan-kawan. Ikan. Mabuk sedang sembahyang lah di sapo nak muat. Aturunlah surah nan ketiga Al-Maidah ayat 90. Kau tak boleh kau Pak, sudah kau. Itu ayat pamungkasnya. Tapi Allah memanggil ndak jo sado orang tu. Sebab ndak sadonya orang kamu berhenti bajudi jo minuman kareh. Sebab judi itu banyak lo kaitannya orang dan tukang baking amalala biar kayo dari itu deh. Iya kan? Orang dan tukang paga, orang bajudi itu artinya paga makan tanaman. Banyak orang nanti kayuan je itu. Akhirnya ada masalah. Ramai-ramai sadonya Pak. Ali baralo ko tadangan ramai-ramai ko. Itu mah Pak. Semua orang masa batu cincin 6 tahun lalu. Jo batu lado jo sah. Iya kan? Kini dia dojo. Indah, acu itu je orang memberantas dan batil kan. Kalau nyuruh dinduk samanya ramai-ramai itu. Namanya menjilek. Indah. Kalau sokaman logo hanya mulai lihat. Bangko itu tu, kena nak bisi neraka. Neraka itulah terbuik dari Allah. Iya kan? Itunya. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin, bunyi ayat yang terakhir tu. Memang tak sadonya awak dipanggil orang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, pakai inlah. Innamal khamru, sesungguhnya, sungguh-sungguh minuman kareh, judi, wal azlam, batanuang, wal ansab, menyembelih korban untuk berhala, rijsun, adalah sesuatu nenek moyang najis, min amali syaitan, dari karajo syaitan. Inyek moyang no najis baso ado. Inyek moyang no najis baso ado. Baso ani yang saya buat. Baso bukit tinggi. Inyek moyang no najis. Itu minuman kareh judi. Kemudian mendabih korban untuk beralo, tu batanuang. Lah gaik serupa mboko aja nang kadi tanuang nasib lai. Kok diletak ambulia lah batanuang alat. Iya kan? Pertama adalah pensiun umur 70. Jangan satu je dia anggota DPR lai. Tak sesuai dah tu lah mulai le. Sudah rapik tu nak terkena isi rapik tu lah. Bisu lain aja buat. Iya kan? Jadi ketika muda-muda nak lagai mundur selalai. Nan tak boleh mundur di rumah bini. Pelihara bini itu sampai mati. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat. Sudah tu alai.
Di minuman kareh tu jalan setan, jauh kala diri darinya. Mun dak apal ayat tu sampai habis do, ujungnya terkena dia ambo. Karena bahaya minuman keras tu menjadikan kita bermusuhan. Bisa putus silaturahim. Ya kan? Kemudian fahal antum yang tahun, apakah kamu tidak akan mau berhenti? Nah, itu pertanyaan Allah. Ai koko bapak-bapak ndak tuntas dibaca de orang lah. Mangko sampai kini akan tetap orang ado bajudi dan minuman kareh. Cuma wa orang Islam jangan terkontaminasi jo itu. Nah, kalau ada di bawah tenda malam minggu, ya kan, kawan-kawan kaduduk sedan nyo ke dibuat lo nasi goreng apa? Pinyo bakoa. Ya kan? Nah ini bapak-bapak tidak sesuai. Sabok rencana awak, rencana baik, manga menghubungkan silaturahim antara calon menantu yo anak menikah, acara agama. Menikah itu disamakan oleh Allah dengan Allah menciptakan bumi. Bacalah surah Ar-Rum. Salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, dia ciptakan langit dan bumi. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, diaturnya perjalanan bintang dan bulan. Dan salah satu tanda kebesaran Allah adalah anak Adam menikah. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah orang menikah tu. Adi campur jo acara-acara nan haram. Ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kalau ada orang Islam nalah tasasik mode itu, kita mohon ke Allah beliau dapat petunjuk, indaknya buat lain. Kalau kita nanado ko nalah pernah membuat, tobatlah balik ke Allah. Allah tu ndak menerima tobat kalau angok lah tiba siko. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak kita tetap membaca supaya kita tidak mengetahui apa yang diturunkan Allah itu. Kita ikuti surat pendek tadi, sebenarnya panjangnya itu sampai sudah Iqra tu. Tapi mulainya Iqra, bacalah. Dengan membaca ilmu kita akan bertambah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.